Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 16 April tahun 2023 tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nilai atau harga sebuah botol tergantung dari isinya. Jika sebuah botol tersebut diisi dengan air mineral, satu botol harganya Rp5.000. Kalau diisi dengan jus buah, maka harganya bisa Rp8.000 sampai Rp10.000. Bila sebuah botol tersebut diisi dengan madu, maka harganya akan minimal Rp100.000. Tetapi jika sebuah botol tersebut diisi dengan minyak wangi, maka harganya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Sebaliknya, jika botol tersebut diisi dengan air got, maka hanya akan dibuang ke dalam tong sampah karena tidak ada harganya. Lain lagi dengan botol yang diisi dengan minuman keras. Harganya ada juga yang mahal, tetapi isinya tidak mendatangkan nilai berkat. Jadi semua sama-sama botol, tetapi nilainya ternyata berbeda. Isi yang terkandung di dalamnya menentukan perbedaan nilai itu. Begitupun dengan kita. Kita semua sama-sama manusia, tetapi yang membedakan kita adalah karakter yang ada di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya memiliki karakter Kristus. Tetapi seringkali karakter kita jauh dari karakter Kristus. Masih banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika ia berbuat dosa, melakukan kesalahan, atau mungkin bertengkar dengan suami, dengan istri, dengan tetangga,
mungkin memfitnah orang lain, kita sadar bahwa itu salah, itu tidak boleh. Tetapi orang cenderung berpikir itu adalah urusan pribadi masing-masing. Nanti masing-masing bertanggung jawab untuk Tuhan. Ini adalah cara berpikir yang keliru. Kita mesti sadar bahwa apa yang kita akui sebagai kesalahan, apa yang kita lakukan sebagai dosa, itu bukan semata-mata urusan pribadi. Karena sesungguhnya itu sangat erat terkait dengan kekudusan nama Tuhan yang harusnya menjadi karakter kita. Israel adalah umat pilihan Allah. Karakter sebagai umat pilihan Allah ini sangatlah istimewa. Tetapi Israel membuat yang istimewa itu kehilangan nilainya. Allah memilih Israel, tetapi ternyata Israel tidak hanya memilih Allah. Umat Israel mendua hati. Ada Allah, tapi juga ada para Baal. Karena Allah itu kudus, Allah tidak menghendaki umatnya bercabang hati. Oleh sebab itu, Allah menghukum Israel. Saudara yang terkasih, khotbah ini tidak dapat dipisahkan dari pembuangan orang Israel ke Babel. Kekalahan dan pembuangan ke Babel telah menajiskan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa lain. Ungkapan ini dipahami sesuai konteks kuno pada waktu itu. Bangsa-bangsa kuno cenderung memandang peperangan dua bangsa sebagai peperangan antar dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa tersebut. Bangsa yang menang dipandang memiliki dewa yang lebih kuat daripada dewa yang disembah oleh bangsa yang kalah. Dalam perspektif kultural religius seperti ini, tidak mengherankan apabila bangsa-bangsa lain memandang rendah Tuhan. Mereka akan memahami pembuangan ke Babel sebagai bukti ketidakmampuan Tuhan dalam memberikan penjagaan dan kemenangan kepada bangsa Yehuda. Nama Tuhan menjadi cemoohan di antara segala bangsa. Alasan inilah yang mendorong Tuhan untuk melakukan pemulihan. Bangsa Israel akan dikumpulkan dan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Jika nubuat ini benar-benar menjadi kenyataan, bangsa-bangsa akan melihat bahwa Tuhan tetap berdaulat, bukan hanya atas umatnya, tetapi atas semua bangsa. Bahkan bangsa yang berkuasa atas umatnya berada di bawah kedaulatannya. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa pemulangan ke tanah perjanjian merupakan bentuk pemulihan yang sepadan. Umat yang dulu dibuang sekarang dibawa kembali ke pangkuan. Umat perjanjian akan memiliki kembali tanah perjanjian. Kata sepadan seringkali terlalu rendah untuk menggambarkan kebaikan Tuhan. Jika Tuhan membalas pelanggaran kita dengan hukuman yang sepadan, keadaan kita pasti sudah jauh lebih mengerikan daripada sekarang. Jika Dia memberi kebaikan sepadan dengan kesalehan kita, keadaan kita pasti tidak mungkin sebaik sekarang. Tuhan tidak sekedar memulangkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menjanjikan pemulihan yang lebih radikal. Dia akan mendatangkan perubahan dari dalam. Jadi, ini bukan sekedar pemulihan dalam arti kembali pada yang awal. Pemulihan dari Tuhan selalu lebih indah karena mendatangkan nilai tambah. Seandainya Tuhan hanya sebatas memulangkan bangsa Israel ke tanah perjanjian, Tuhan tidak benar-benar menyelesaikan akar persoalan. Hukuman mungkin bisa mendatangkan jera, dan penghapusan hukuman bisa mendatangkan rasa lega. Tetapi jera dan lega bukanlah musuh sepadan bagi kekuatan dosa.
ketaatan membutuhkan modal yang lebih besar. Itulah sebabnya Tuhan menganugerahkan sebuah perubahan yang melebihi daripada apa yang dibayangkan atau diharapkan oleh bangsa Israel. Perubahan ini akan menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketidaktaatan. Tuhan melakukan transformasi yang sejati, yaitu transformasi dari dalam hati. Saudara yang terkasih, apa saja yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam transformasi radikal ini? Dalam khotbah ini, kita hanya akan menyoroti 3 hal saja di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Apa yang dipaparkan di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 bukanlah 3 hal yang terpisah. Sebaliknya, yang satu diperjelas oleh poin selanjutnya. Yang pertama, Tuhan akan menyucikan kita dari segala kenajisan dan berhala. Jika orang Israel menganggap kehilangan bait Allah, kota kebanggaan, dan tanah perjanjian sebagai persoalan terbesar, mereka telah salah mendiagnosa persoalan. Persoalan mereka juga bukan ketidaknyamanan selama berada di pembuangan. Persoalan mereka adalah ketidaktaatan. Secara khusus, Tuhan mengaitkan kenajisan mereka dengan berhala-berhala. Jenis dosa yang dilakukan oleh orang Israel jelas sangat beragam. Daftarnya pun sangat panjang. Walaupun demikian, akar segala dosa memang penyembahan berhala. Ketika kita tidak menghargai Allah sebagai Allah dengan cara menaati Dia, kita telah meletakkan sesuatu yang lain sebagai pengganti Allah. Kita menganggap hal itu lebih menarik dan berharga daripada Tuhan. Ketika kita menganggap bahwa Allah saja tidaklah cukup bagi kita, kita telah melakukan penyembahan berhala. Bukankah setiap dosa pada dasarnya merupakan pencarian kesenangan di luar diri Allah, seolah-olah Allah bukanlah sumber kesenangan satu-satunya atau yang terutama? Yang kedua, Tuhan akan memberi hati dan roh yang baru. Jika kita berpikir bahwa berhala-berhala hanya ada di gambar atau patung, kita telah keliru mendiagnosa posisi penyakit. Penyembahan berhala bukan masalah lokasi atau visualisasi, melainkan masalah hati. Yehezkiel menggunakan ungkapan hati yang keras atau hati batu. Hati seperti ini harus diganti dengan hati yang taat atau hati daging. Yang dikontraskan di sini adalah hati yang keras dengan hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang responsif terhadap perintah Allah. Tidak ada cara lain untuk mengatasi persoalan ini selain tindakan kuratif yang radikal. Fokus pengobatan disarankan kepada hati dan roh. Dua istilah ini sama-sama menunjukkan bagian terpenting dalam diri manusia. Transformasi ini jelas bukan usaha manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti hatinya sendiri. Orang lain juga tidak bisa membantu. Memberi dukungan maupun menambah aturan tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Yang ketiga, Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membatu bisa menjadi hati yang baru. Tuhan akan meletakkan rohnya ke dalam hati kita. Kehadiran roh Allah, inilah yang akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan.
Bagi pendengar mula-mula pada zaman Yehezkiel, janji ilahi ini mungkin sedikit mengagetkan. Roh Allah biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja untuk tugas yang tertentu. Kediaman Roh Kudus dalam diri seseorang juga tidak selalu permanen. Menariknya, ketidaktaatan justru bisa menyebabkan Roh Allah meninggalkan seseorang. Misalnya, seperti dalam kasus Saul dan Simson. Dalam terang perjanjian baru, kita menemukan makna yang lebih penuh dari janji ini. Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Dia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati seseorang. Kasih inilah yang mendorong seseorang untuk memberikan ketaatan yang benar kepada Allah. Roh Kudus akan tinggal terus-menerus dalam diri seseorang sebagai materai kepemilikan dan jaminan pengharapan. Saudara yang terkasih, hati merupakan pusat kehidupan, pusat perasaan, dan pusat pikiran. Dari hatilah terpancar kehidupan. Hati ibarat sumber mata air. Bila mata air itu kotor, maka kotorlah airnya. Jadi hati inilah yang dipulihkan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu menyucikan, membaharui, dan memberkati kembali. Inilah pemulihan Allah atas Israel. Pemulihan Allah terus-menerus berlangsung dalam kehidupan manusia. Penggenapan pemulihan itu dikerjakan oleh Yesus sendiri. Yesus menjadi manusia, menderita, mati, bangkit, naik ke surga. Lalu Yesus mengaruniakan penolong, yaitu Roh Kudus, supaya hati manusia terus-menerus dipulihkan dan dibaharui oleh Roh Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan masih tetap bekerja sampai sekarang. Tetapi apakah kita membuka hati untuk Roh Kudus atau tidak? Jika Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, maka kita tidak dapat memiliki karakter Kristus. Tuhan mengajak kita untuk membuka hati bagi Roh Kudus, supaya Tuhan memulihkan hati kita. Roh Kudus menyembuhkan hati yang terluka, membersihkan hati yang kotor, membentuk hati yang keras menjadi hati yang selalu bersyukur. Roh Kudus memulihkan hati agar tidak menyimpan kemarahan atau prasangka, apalagi dendam. Roh Kudus memulihkan agar kita memiliki hati yang rendah, hati yang dengar-dengaran, hati yang taat, hati yang setia, hati yang selalu merindukan Tuhan, hati yang selalu memikirkan dan melakukan kebaikan, hati yang selalu giat untuk bekerja dan melayani Tuhan, hati yang memiliki kemurahan hati untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi kita sekalian yang memiliki hati para pejabat Kristen, hati para pelayan Tuhan, hati kita semua harus terlebih dahulu dibaharui oleh Roh Kudus. Barulah bisa terjadi pembaharuan secara total dan mendasar. Sebuah botol nilainya ditentukan oleh isi dan manfaatnya. Kita lebih berharga dari botol. Nilai kemanusiaan dan keselamatan kita lebih berharga daripada uang. Jadi jangan membuat harga kita lebih murah dari botol, karena hati yang kotor, dan jangan mencemarkan karakter Kristus dalam hati kita. Mari kita membuka hati bagi Roh Kudus, supaya hidup kita bertumbuh dan berbuah roh, sehingga nama Tuhan yang kudus tetap dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Terima kasih telah memperbaharui hati kami melalui firman. Berkati kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman, agar hidup kami seturut dengan ketetapan Allah. Kami berdoa bagi para pendengar dan penerima firman-Mu yang sedang dalam keadaan sakit penyakit dan dalam pergumulan hidup, agar melalui firman-Mu mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.